Jumpa kembali di channel Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Serba-serbi Hadapi Kolektor episode yang ke-15. Hari ini di video yang Anda tonton, kita sudah berada di akhir penghujung bulan Januari 2022 dan di hari Senin, tepatnya tanggal 31 Januari 2022. Dan sudah saya katakan bahwa setiap hari Senin di minggu terakhir di setiap bulannya saya akan membahas topik serba-serbi hadapi kolektor, di mana forum ini adalah kesempatan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk, entah itu tertulis atau berada di kolom komentar channel YouTube saya Omah Solusi Indonesia, ataupun pertanyaan yang dikirim melalui email omahsolusiindonesia@gmail.com, omahsolusiindonesia tanpa spasi @gmail.com, atau pertanyaan yang melalui nomor handphone, bisa langsung telepon melalui pulsa, bisa melalui telepon melalui sebuah platform, cuman saya hanya menggunakan platform satu saja, yaitu WhatsApp, atau juga bisa melalui SMS di 0851 00 517473. Akan tetapi sebelum saya mau mulai meneruskan video ini, saya umumkan dulu bahwa forum serba-serbi hadapi kolektor yang Anda tonton saat ini adalah serba-serbi hadapi kolektor episode ke-15 dan ini yang terakhir. Jadi di bulan depan, Februari dan seterusnya, saya tidak lagi mengangkat forum serba-serbi hadapi kolektor. Akan tetapi jangan khawatir, setiap pertanyaan yang masuk, entah itu melalui seperti yang tadi sudah saya katakan, tertulis di kolom komentar channel YouTube, atau ke email omahsolusiindonesia@gmail.com, ataupun ke langsung via nomor handphone 0851 00 517473, tetap saya jawab. Dari masukan-masukan daripada pemirsa atau penonton channel Omah Solusi Indonesia, mereka inginnya itu fokus. Jadi setiap video yang saya tayangkan itu topik atau temanya itu dicantumkan, sehingga itu lebih enak daripada ketika salah satu klien saya atau penonton channel YouTube Omah Solusi Indonesia ini ada sebuah problem, dia tidak harus melihat satu persatu di serba-serbi hadapi kolektor, di mana itu memang case by case-nya membaur. Dan setelah saya diskusikan dengan tim saya, ada plus dan minusnya, dan itu memang betul. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak lagi menggunakan forum serba-serbi hadapi kolektor untuk menjawab pertanyaan, tetapi pertanyaan yang relevan akan saya bahas dalam sebuah topik khusus. Kira-kira demikian pemberitahuan saya, dan seperti biasa saya akan lanjutkan video ini dengan menjawab adanya 3 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dikirim oleh seorang bapak. Pertanyaannya demikian. Jadi ini saya ingat saya pernah terbahas di serba-serbi hadapi kolektor, tapi saya juga lupa yang episode yang keberapa. Tapi intinya pertanyaannya mirip
tapi beda case-nya. Case-nya ini demikian. Bapak ini punya rekan kerja ataupun rekan sahabat, saya kurang tahu, tidak dijelaskan secara detail. Intinya antara bapak ini dengan rekan ini terjadi hutang piutang. Si bapak ini meminjamkan dana, entah itu berwujud barang dagangan atau berwujud langsung fresh money, saya kurang tahu. Akhir cerita yang dikasih pinjaman hutang itu mempunyai kesukaran dalam hal pembayaran. Padahal dana, entah itu fresh money ataupun tadi barang dagangan yang dipinjamkan ke rekannya tadi, pendanaannya bersumberkan dari kartu kredit. Pertanyaannya bapak ini ke saya adalah, bisakah ketika si rekan saya ini tidak membayar hutang kartu kredit ini, saya limpahkan ke rekan saya ini? Atau yang dimaksud adalah seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa kalau nggak salah di video, hal yang perlu diperhatikan ketika satu keluarga inti meninggal dunia. Di sana saya mengajarkan untuk pengambil alihan hutang, tapi ini berbeda kasusnya ya. Nah, di sini saya akan jawab, Pak. Secara logika, secara realita, saya bukan mengatakan logika, tapi realita, sebenarnya surat pengalihan hutang ini terjadi. Bukan surat kuasa ya, saya ulangi, surat pengalihan hutang ini terjadi. Dan inisiatornya tentang surat pengalihan hutang ini bukan dari pemegang kartu kredit atau card holder, tapi ini adalah diciptakan sendiri oleh bagian collector department atau collection department dari sebuah bank penerbit kartu. Jadi klasik, sangat klasik. Bank penerbit kartu mengirimkan kolektor dan seringkali 1001 cara menghalalkan segala cara, bahkan menawarkan kalau bapak tidak bisa bayar, kalau ibu tidak bisa bayar, ya saudara yang mampu siapa suruh membantu. Dan di sini satu kali lagi saya ucapkan, yang inisiatornya itu bukan pemegang kartu kreditnya, tapi bank. Nanti kami akan kirimkan form agar supaya hutang bapak diambil alih oleh saudara bapak. Jadi nanti kita bisa bernegosiasi, entah itu bayarnya secara langsung, satu kali bayar dan itu selesai, atau melalui cicilan. Jadi itulah inspirasi dari saya ketika membuat video yang berjudul hal yang perlu dipertimbangkan ketika salah satu keluarga inti meninggal dunia. Itu inspirasi saya. Itu bukan rekayasa saya, tapi itu saya dapatkan dari bagian departemen penagihan bank penerbit kartu, bahwa dia memberikan opsi kalau card holder atau pemegang kartu kreditnya tidak bayar, bank bisa mengirimkan form, di mana form itu adalah untuk pengalian hutang, penanggung jawab hutang. Jadi kalau itu mau Anda terapkan ke rekan Anda yang tadi kesukaran bayar pada Anda, itu bisa. Tapi ada kata tapinya ya.
rata-rata bank, maksudnya bagian kolektor departemennya itu saya lihat tidak konsekuen. Saya lihat tidak sembodo bahasa Jawanya. Ngasih advis sendiri. Ketika orang itu melaksanakan advis dan itu telah dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya, akan tetapi ketika orang yang menandatangani surat pengalihan hutang itu kebetulan harapannya bisa happy ending ya. Harapannya bisa happy ending maksud saya begini. Tadi bapak ini akan melimpahkan hutang pada rekannya karena yang pakai uang atau barang dagangan rekannya itu oke. Dan setelah itu surat dibuat, harapannya happy ending itu entah mencicil recovery atau entah menjanjikan misalkan tidak mungkin jangka panjang, nonsen. Saya pastikan itu hanya short term. Entah itu 3 bulan, entah itu 6 bulan, bank masih mungkin bisa mentoleransi. 6 bulan lagi saya bayar full. Atau happy endingnya adalah setiap bulan saya mau bayar sekian. Dan ketika itu disetujui, maka ya itu bisa. Tapi ketika entah itu penerima pelimpahan hutang itu tidak melakukan pembayaran, entah itu tidak happy ending, tidak setelah ditunggu 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan tidak ada pembayaran ataupun tidak ada deal untuk melakukan cicilan, kekonyolan bank ini mulai terlihat. Yang ditagih tetap ke pemegang kartu kreditnya, walaupun sudah ada surat pengalihan hutang, bahkan yang menyuruh atau yang memformat atau yang menginisiatifi adalah bank. Jadi itu yang harus Anda antisipasi, Pak. Dan yang kedua yang harus Anda antisipasi adalah bahwa ini tidak artinya Anda tidak kena SLIK atau tercatat di SLIK. Jadi khusus blacklist di SLIK yang sekarang ini dimonitor oleh OJK tetap melekat di Anda. Dan ini hanya bisa dihapus ketika rekan Anda yang menerima surat penanggung jawab hutang itu menyelesaikan perkara, keluar SKL, baru Anda terhapuskan dari SLIK. Jadi kalau yang khusus penanggung jawab hutang bisa dialihkan, tapi untuk yang blacklist SLIK tetap melekat kepada Anda. Itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Anda. Semoga Anda puas dan semoga jawaban ini bisa Anda mengerti. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Pertanyaan yang kedua dikirim juga oleh seorang bapak. Bapak ini melihat video-video saya dan kira-kira pertengahan Januari antara tanggal 15 atau 14 saya lupa, dia menelpon. Beliau dari Jakarta. Dia ada didatangi oleh Depkop. Dan ketika dia mau menggunakan jurus-jurus atau prosedur yang telah saya ajarkan, tidak bisa sempat untuk dilakukan. Dia bercerita begitu dengan saya. Lalu saya mempertanyakan kenapa tidak bisa dilakukan. Maksudnya jurus-jurus yang akan dilakukan itu dia sudah menata tempat untuk bertemu di rumah, itu sudah ditata ruang untuk bertemu. Dia sudah menata tata tertib tamu, buku tamu, cuci tangan, cuci kaki, dan sebagainya. Dan jika Anda masih belum paham tentang ini,
bagi pemirsa atau penonton yang baru satu kali mampir ke channel saya, silahkan Anda lihat dulu di video saya hal yang perlu dipersiapkan sebelum bertemu dengan debt call. Di sana Anda akan jelas. Oke, saya lanjutkan. Dan si klien saya ini mengatakan saya tidak bisa melakukan itu. Lah kenapa? Karena debt call-nya nggak mau masuk, Pak. Cuman di luar, tidak mau masuk, di luar pagar, dan saya harus berbuat apa? Itu pertanyaannya yang pertama. Pertanyaan yang kedua nanti segera akan saya jawab. Pertanyaan pertama dulu saya jawab bahwa itulah jika mana debt call mengerti bahwa Anda sudah tahu hukum dan sedang menerapkan sebuah strategi agar supaya debt call mati kutu. Dan ketika kalau Anda bilang sudah menerapkan jurus saya, artinya Anda sudah menempel tamu harap mengisi buku tamu bla 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 bla, cuci tangan cuci kaki, dan ditempel di depan rumah, artinya wah ini saya bertemu dengan card holder yang tahu tentang penguasaan tempat tinggal, hak sebagai seorang warga negara, di mana ketika dia berada di rumahnya sendiri dia adalah raja dan tidak ada satupun yang bisa mengintervensi tentang apa yang dilakukan di dalam rumah tersebut ketika dia tidak melakukan sebuah pelanggaran hukum. Jadi ketika debt call sudah tahu bahwa ini baca dari depan, kira-kiranya begitu. Kalau Anda mengatakan telah melakukan resep saya, artinya mungkin debt call ini sudah tahu bahwa wah nanti kalau saya masuk, saya pertama harus mungkin cuci tangan, cuci kaki, surat tugas, buku tamu, ribet. Dan akhirnya saya tuh debt call memilih omongan di luar. Baik, saya jawab dulu. Kalau saya itu di luar ataupun di dalam, bagi saya tidak perkara. Karena kalau saya anjurkan di dalam, itu hanya sebatas melindungi privasi klien agar supaya tidak merasa gengsi. Tapi kalau saya, Omah Solusi Indonesia tidak pernah mengajarkan untuk menahan rasa gengsi selama kita sedang berperkara. Kita sedang berperkara ya kita harus gentleman. Jadi kalau dia tidak mau masuk, tapi yang terpenting saya pesankan Anda tetap bawa rekaman, alat perekam, juga membawa handphone. Intinya dekati dia. Jadi kalau Anda dari halaman, dia di ujung jalan, omongan keras-keras, dari etika kesopan santunan kita nggak boleh mengimbangi, kita nggak boleh downgrade. Mereka mengencangkan voice, Anda juga males menyamperi, mengencangkan voice, artinya Anda ikut downgrade. Yang perlu saya tekankan pada Anda dekati si debt call, aman-aman saja, santai saja, tidak akan terjadi apapun. Dekati sedekat mungkin, tapi tetap menjaga broadcast. Langsung katakan, percakapan ini saya rekam. Bapak dari bank mana? Dan etika untuk bertamu itu sudah jelas, tidak di pinggir jalan, itu satu. Dan tujuannya Bapak untuk tidak mau masuk ke rumah saya ini tujuannya apa?
Apakah Bapak kepingin menggunakan modus melakukan atau ingin mempermalukan pemegang kartu kreditnya agar supaya kalayak orang yang jalan di umum ini tahu, tetangga saya tahu? Anda katakan itu dulu. Itu telah melanggar peraturan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17/DASP. Tapi jikalau Anda punya modus itu supaya saya malu, supaya saya gengsi, Anda salah. Itu kalau saya katakan, ayo kita ngomong mau di pinggir jalan, siapa takut? Karena dengan kita bisa menjelaskan ke Depkol tentang modusnya dia dan kita bisa membaca modusnya dia, maka harapan yang ada di dia patah. Jadi kalau bisa tetap Anda arahkan, Anda menagih di luar jalan, di luar rumah saya, itu melanggar etikat bertamu, dan kedua Anda cenderung menuju ke modus untuk ingin mempermalukan saya sebagai pemegang kartu kredit, di mana itu sudah diatur dan dilindungi di Surat Edaran Bank Indonesia. Jadi monggo Anda masuk ke rumah saya, arahkan itu bagi Anda ini ya, bukan bagi saya. Tadi yang kalau bagi saya akan selesaikan di TKP. Tapi kalau bagi Anda kurang nyaman, masih ada gengsi, silahkan Anda ajak masuk. Dan ketika mereka tidak mau masuk, oke, ini saya langgar, ini saya rekam ya Pak ya. Anda saya ajak masuk ke rumah, Anda saya ajak negosiasi ke rumah, Anda tetap tidak mau. Artinya Anda ini nanti akan saya laporkan ke kantor cabang bank penerbit kartu tentang kelakuan Anda yang secara tidak langsung ingin mempermalukan pemegang kartu kreditnya. Dengan Anda katakan itu, dengan Anda tunjukkan alat perekamnya, saya yakin Depkol tersebut akan nyalinya drop. Dan jangan cuman gertak sambal. Senantiasa saya katakan, saya tidak pernah mengajarkan gertak sambal atau ancaman. Tapi ketika itu tetap dilakukan, luangkan waktu Anda untuk mendatangi bank kantor cabangnya untuk melaporkan tentang tindakan Depkolnya. Kalau Anda tidak mau mendatangi, luangkan waktu Anda buat surat somasi. Dari hal yang simpel Anda abaikan, nantinya dia akan semakin garang. Tapi ketika dari hal yang simpel Anda tangani, mereka akan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua, karena tidak mau masuk, si Depkol itu dikasih 2 surat yang telah saya ajarkan. Satu adalah surat permohonan keringanan, dan satu lagi adalah surat kesanggupan bayar, fotokopinya, dan satu lagi bukti kirim. Dan akhirnya oleh Bapak ini 3 dokumen itu dikasihkan ke Depkol. Saya tidak tahu kedekatan omongannya, maksudnya jaraknya, broadcastnya kayak apa, tapi intinya dijawablah oleh si Depkol bahwa surat ini hanya sepihak dan ini tidak bisa menjadikan sebuah alasan Bapak untuk semau gue. Surat ini sepihak dan Bapak tidak bisa melakukan seperti atau seenak gue membuat surat yang sepihak. Dijawab oleh Depkol demikian. Bapak harusnya ke kantor bank penerbit kartu. Menanggapi pertanyaan Bapak atas menanggapi pertanyaan Bapak atas komentarnya Depkol, saya katakan ketika Depkol mengatakan itu,
Dan Anda diam saja waktu itu. Anda bilang itu, kalau Anda anggap surat itu sepihak atau tidak, memang itu adalah niat saya dan kemampuan saya. Dan itu sudah saya tulis di atas materai yang sudah saya tanda tangani. Dan nilainya nggak kecil. Cicilannya itu di atas ratusan ribu per bulan. Artinya ini tidak main-main ini klien saya. Tapi tetap omong doang. Ini tidak sah loh. Depkol kok bilang tidak sah, tuh tahu hukum apa dia? Yang namanya terjadi sebuah kesukaran bayar, yang namanya meminta surat permohonan keringanan, yang namanya sudah bisa menunjukkan surat kesanggupan bayar, itu artinya bukan tidak asal boleh surat tidak ada artinya. Itu ada pertanggungjawaban hukumnya. Jadi kalau lagi datang bilang sah atau tidak sah, kalau Anda menganggap tidak sah, itu urusan Anda. Kalau saya memang niatnya atau kekuatan kemampuan saya hanya segitu, Anda mau memaksa apa dengan saya? Katakan itu. Sehingga omdu mereka ini patah. Demikian Pak yang sudah saya jawab. Dan ketika dia meminta Bapak untuk datang ke bank penerbit kartu, saya anjurkan untuk tidak lakukan itu. Dan Anda harus sampaikan kartu tersebut, kartu kredit itu, saya ketika mendapatkan tidak mengambil ke bank, tapi bank yang mengirim ke rumah saya. Dan sekarang ini berperkara, ya orang bank yang silahkan datang. Kamu orang bank tak ajak masuk ke rumah aja, tidak mau. Di mana letak etikat untuk mau bernegosiasi dari pihak bank? Katakan itu. Semoga jawaban saya dapat menjelaskan Anda. Dan ingat baik-baik Pak, saya akan monitoring kasusnya Bapak, dan saya akan bantu Bapak maksimal. Satu saja garansi dari saya ke Bapak, Bapak akan baik-baik saja. Debt call tersebut tidak akan pernah berbuat keluar dari jalur. Kira-kira demikian, semoga puas dan saya ucapkan terima kasih. Saya akan melanjutkan pertanyaan terakhir, ketiga dari seorang ibu. Ini dibicarakan pertanyaan melenceng dari kartu kredit, ya bisa. Ini dibicarakan tidak melenceng dari kartu kredit, ya bisa. Intinya ibu ini melihat dari beberapa video yang telah saya buat, di mana saya mengupload tentang sedang mengalami perceraian. Sudah saya tegaskan berkali-kali bahwa saya bercerai bukan karena urusan kartu kredit. Saya dengan mantan bercerai karena sebuah hal yang lain. Dan nanti saya tergelitik dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang dulunya saya tidak anggap relevan untuk dijawab. Akan tetapi sekarang ini saya tergelitik karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin tahu ini entah itu dari kolektor, karena kan saya tidak memvalidkan siapa penanyanya, datanya, atau entah itu dari memang pemirsa, penonton, atau calon klien saya yang ingin tahu sakjane itu yang terjadi dalam kehidupannya Pak Hani itu gimana.
kok bisa punya sebanyak itu kartu, kemudian macet sudah 9 tahun, dan sampai hari ini itu sudah berapa kartu atau perjalanannya tuh gimana kok belum selesai. Apa mungkin Pak Han itu memang mau berikili koboinan? Terus selama ini Pak Han ini kerjaannya apa? Apa tidak ada ingin untuk mencicil atau untuk menyelesaikan? Saya tergelitik sekali untuk membuat topik itu, karena bagi Anda kolektor, Anda kan nontonnya kan enak sekali, bahasa Jawanya sawang sinawang. Ini memang tipikalnya Pak Han ini berkele pengemplang. Anda tidak tahu apa yang saya alami, dan kisah hidup saya ini akan saya tuangkan di periode berikutnya. Saya akan bagi 2 episode. Kisah hidupku sebelum bercerai dan kisah hidupku setelah bercerai dan sampai saat ini. Ini baru wacana agar supaya apa? Bagi pemirsa tahu, loh kok Anda bisa dapat kartu kredit banyaknya segini? Kenapa kok Anda kok tidak minta tolong saudara atau bla bla bla? Kenapa Anda tidak jual aset bla 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 terus? Selama ini kamu ngapain aja? Kamu sok nggak ada uang masuk? Apa nggak ada increase dalam kehidupan? Saya katakan pada Anda, satu hal yang saya ingin meyakinkan, dalam hidup saya tidak pernah yang neko-neko. Jadi apa yang saya lakukan selama ini hanya introduction, tidak pernah yang neko-neko, dan niatnya adalah tetap baik bekerja adanya. Visi saya ke depan tetap ada, tapi satu hal yang perlu Anda ketahui, bahwa ada hal yang tidak bisa kita kontrol, dimana ketika saya sudah melakukan suatu hal secara maksimal dengan mengharapkan hasil yang dahsyat, ternyata jika itu memang belum rezeki saya, itu tidak saya dapatkan. Dan itu akan saya ceritakan saya bagi 2 episode. Karena sudah saya jelaskan bahwa serba-serbi HDP kolektor, forum ini saya bubarkan sampai hanya di episode ke-15. Baik, sebelum saya melanjutkan itu, saya akan jawab pertanyaan dari seorang ibu yang tadi saya anggap dia bilang relevan, dianggap tidak. Pak, saya punya kartu kredit 9. Suami saya punya kartu kredit 17. Kami kolaps karena ketika pandemi terjadi di Indonesia Maret 2020, di bulan 5 saya diberhentikan bekerja. Di bulan 9 suami saya juga diberhentikan bekerja, dan akhirnya kami kolaps. Dan bukan hanya karena kartu kredit, tapi kami memang tidak terjadi kecocokan, karena Bapak mengupload tentang perceraian, mengupload hasil perceraian. Saya minta petunjuk bagaimana caranya untuk bercerai. Bingung saya. Bingung, dan juga saya punya sebuah trauma tentang ketika ada orang yang bercerita tentang bercerai ini menjadikan hidup saya
terseret arus melenceng. Tapi karena ini pertanyaan, ya saya harus jawab dulu. Jawab singkat, tapi saya tidak mau untuk ikut campur. Saya sudah trauma dan nanti akan saya ceritakan. Ibu, mohon maaf, jika ibu menganut agama non-muslim, silahkan Anda mengajukan gugatan di pengadilan negeri kota tempat tinggal Anda setempat. Akan tetapi jika ibu adalah muslim, silahkan ibu mengurus perceraian itu ke pengadilan agama. Itu saja yang saya pesankan. Akan tetapi kalau saya boleh memberikan satu atau dua saran, dalam pernikahan itu tidak ada yang namanya cocok satu sama lain. Satu sama lain maksudnya kedua belah pihak. Yang ada adalah komitmen untuk mau tinggal bersama sampai akhir hayat, dan untuk tujuan itu satu dengan yang lain wajib, saya garis bawahi wajib, untuk mau berusaha mencocokkan diri. Jadi kalau kiranya Anda sendiri yang bisa menjelaskan tentang mengerti tentang situasi pernikahan Anda juga tidak menjelaskan tentang sudah ada anak belum, saya juga tidak ingin tahu itu. Jika memungkinkan, tunda atau batalkan. Tapi kalau itu sudah keluar dari jalur, sekaligus saya mengatakan perceraian itu ada plus dan minus. Ada orang bilang, khususnya saya, sudah punya anak 3. Mereka mengatakan kasihan loh anak-anak korban perceraian. Tapi red view saya berbeda. Jauh lebih kasihan ketika kita di depan anak-anak mengajarkan apa itu cinta dengan tidak benar. Entah itu kita dengan saling abe satu sama lain suami istri, entah itu saling acuh, atau bahkan jika terjadi adanya kehadiran pihak ketiga, itu jauh lebih membuat anak trauma, anak depresi. Jadi saya jauh lebih memilih untuk bercerai karena memang ibarat kaca atau gelas kaca itu sudah berantakan, dan ketika kita berusaha untuk menyatukan satu-satu, mengelim satu-satu, itu tidak akan pernah bisa. Semoga jawaban saya bisa berkenan bagi ibu, dan semoga ibu bisa mendapatkan pencerahan. Dan satu lagi saya lupa, ibu tadi tanya bahwa itu artinya hutang saya sendiri, hutangnya suami saya sendiri. Betul. Anda yang Anda miliki hutang kartu kredit yang Anda miliki, ya Anda yang ditagih. Suami Anda yang miliki, suami yang ditagih. Tapi kalau saya pesankan jangan cerai kalau bisa. Tapi kalaupun cerai, sudah saya jawab, sendiri-sendiri, hutangnya sendiri, ibu atas nama ibu, ya ibu sendiri yang tetap diuber-uber, bapak atau suami Anda yang diuber-uber sendiri. Itu saja tadi yang saya kelupaan, dan semoga jawaban saya memuaskan. Semoga ibu mendapatkan jalan yang terbaik, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Itulah topik kita, serba-serbi hadapi kolektor, episode yang ke-15 yang terakhir, dengan telah saya menjawab 3 pertanyaan yang ada. Akan tetapi semua pertanyaan tetap saya nanti, entah itu lewat tertulis di kolom komentar channel YouTube, entah itu lewat
email omahsolusiindonesia@gmail.com, entah itu melalui nomor 085100517473, dan tidak jawab di forum serba-serbi hadap kolektor, tapi akan saya buatkan topik khusus. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda semua tetap senantiasa ceria, sehat walafiat, penuh berkat, dan jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.